Halo bro, dan hari ini gue mau eh, curhat-curhat aja tentang apa aja yang baru saja gue alami ya. Jadi kemarin gue udah bikin video tentang resolusi 2025 yang akan gue upload dan gue tonton buat diri gue sendiri tentu saja ya. Kalau ada orang lain yang nonton, makasih buat yang udah nonton, dan kalau mau hujat dan ngatain gue di secara real life juga gak apa-apa lah. Gue pengen inilah, sekarang gue pengen ngeluh lah. Nggak ngeluh sih, lebih tepatnya gue bingung nih kenapa nih suatu hal tuh menimpa gitu. Suatu hal menimpa kita di saat kita tidak expect, tidak menduga hal itu akan terjadi. Kenapa bisa kayak gitu? Kenapa fenomena itu tuh terus terjadi di kehidupan kita ya? Bahwa hal-hal yang tidak disangka nih bisa tiba-tiba aja menimpa kita, dan itu ya suatu hal yang sulit lah untuk diterima gitu awal-awal, pada awalnya gitu. Misal di hari H gue main HP dan gue nggak expect tiba-tiba HP gue rusak cuma gara-gara gue buang air bro. Yang gue taro nih, gue udah taro pelan-pelan HP-nya. Gue naronya juga bukan gue tidurin tapi gue diriin. Itu sekitar ya kelap, mungkin sepertujuh HP lah, nggak nyampe seperlima kok, kayak dikit banget kelelapnya. Tapi ya udahlah, itu bikin HP gue mati total, yang Xiaomi itu. Ya sekarang gue lagi ngerekam pakai, ya punya teman gue lah ini. Makasih buat Farel ya, yang udah mau nyumbangin, bukan nyumbangin sih, mau minjemin sementara gitu untuk gue pakai, dan untuk gue sekolah tentu saja, untuk gue kuliah. Jadi kalau nggak ada HP juga gue bingung gitu, harus harus pakai apa untuk berkomunikasi, untuk WhatsApp dan segala macam. Jadi ya gue makasih banyak lah buat Farel nih. Dan gue mempunyai goals yang sederhana, bahwa lu di tahun 2025, terutama bulan Februari, lu harus udah lunasin nih handphone yang lu pakai buat rekam sekarang, which is HP-nya Farel ya. Lu harus udah lunasin itulah. Ya dia bilang 1,5 juta sih. Ya itu untuk orang yang dari keluarga sederhana ya, 1,5 juta uang yang banyak lah ya untuk ditabung itu. Ya udah, semoga doain aja ya gue nabungnya lancar. Dan yang gue pengen ngomongin lagi adalah ketika ya gue jalan-jalan gitu, gue bingung banget nanti harus kemana. Gue berharap banget lah bahwa tanggal 27 nanti ya semoga aja gue jadi gitu ke Bandung di ILMPI. Dan selain jalan-jalan dari itu ya gue pengen banget teman kelas gue akrab coy. Teman sebenarnya udah akrab. Gue nggak bilang pengen akrab bukan berarti nggak akrab ya, itu beda konteks, beda. Jangan jump to conclusion lah. Pokoknya gue pengen lebih akrab lagi, kayak misalkan hmm, itulah bakar-bakar sekelas gitu, atau enggak ke puncak bareng gitu, atau enggak ke tempat wisata bareng gitu. Minimal ada yang mengkoordinasikan lah gitu. Ya minimal banget ketua kelas yang mengkoordinasikan acaranya. Gue pengen dah acara ngumpul itu satu kelas gitu, di di luar kelas tentu aja. Jadi ngumpul nggak cuma di kelas doang, tapi di luar kelas juga tetap ada ngumpulnya gitu satu kelas. Itu biar lebih bonding dan ada kenang-kenangannya bro. Ada yang mau lu ceritain gitu pas nanti udah semester 5 gitu, dimana kita udah mulai sibuk-sibuknya nih, terus kita ketemu temen yang lain, dan itu ada ceritanya coy kalau kita ketemu lagi. Itu yang bikin seru gitu. Sama lah, lebih lebih terikat lagi lah kita satu sama lain tuh, entahlah.
Pasti banyak orang yang punya prinsip berbeda bahwa ya nggak harus ikut-ikutan juga atau apa. Ya udahlah itu eh, pendapat mereka, ini kan pendapat gua gitu. Jadi kita nggak harus ke puncak sebenarnya hal-hal sederhana kayak misal ya tadi bakar-bakar gitu atau enggak nonton bioskop sekelas lah, itu merupakan langkah yang paling mudah. Nonton bioskop sekelas tuh paling mudah banget. Bus, sumpah itu paling mudah. Bus apa coba? Itu paling mudah, dan gue berharap banget itu bisa apa ya, ya bisa bikin kelasnya tambah bonding dan tambah tambah bersatu lah, unity ya, satu kesatuan gitu. Jadi habis itu ya, habis semester 2 ini ya, ternyata gue udah lihat matkul di semester 2 ini, mata kuliah umumnya itu nambah. Maksudnya mata kuliah umumnya ada dua, ya ada dua. Jadi tadinya tuh ada banyak, mungkin empat. Semester satu tuh ada empat atau lima ya, gue lupa. Nah sekarang tuh mata kuliah umumnya nanti di semester 2 itu bakal ada dua doang. Dan itu praktik kiroot dan juga kiroot, maaf kalau ejaannya salah, sama apa gitu. Pokoknya satu lagi agama juga dah. Ya maklum kan di UIN gitu. Nah ya, yang gue seneng adalah ternyata semester 2 ini udah masuk ke ranah psikologi gitu, udah fokus ke psikologi coy. Dan ya teori-teori tentang psikologi ini pasti banyak banget gitu, dan semoga aja nih waktu liburan gue ini gue pakai semaksimal mungkin untuk belajar, terutama statistika, Lip. Nah lu belajar, lu statistika tuh harus tuh belajar belajar statistika tuh wajib lah. Gue aja statistika itu kemarin masih kebalik loh, konsep koefisien regresi dan juga determinasi, apa sih namanya, iya iya nggak sih, ya udahlah, pokoknya A sama B itu loh gue kebalik waktu pas upra kemarin. Jadi jadi ya itu udah pasti bikin bikin nilai gue berkurang, dan semoga aja ya UAS gue bisa dapet ya nilai maksimal, karena gue ngerasa bahwa UAS kali ini gampang ya, statistika UAS kali ini gampang alhamdulillah. Jadi ini bikin gue lebih percaya diri untuk mendapatkan nilai yang maksimal di statistika, dan semoga aja gue dapat A sih itu statistika. Gue tadinya pesimis ya buat dapat B, jujur aja gue tadinya pesimis banget, B aja gue pesimis, tapi sekarang kayaknya A bisa dah, A is possible gitu. Menurut gue A ini memungkinkan gitu untuk tercapai setelah gue tahu UAS-nya kemarin ya. Jadi semoga aja gue bisa dapet A lah. Dan selain dari itu ya, gue seneng banget karena pas kemarin di mata kuliah filsafat, gue walaupun ya gue ngarang bebas tuh esainya, tapi nggak ada tapi sih, emang murni ngarang bebas, dan kayaknya dapatnya dicoret-coret kali sama prof ya, kalau dirobek-robek kali kertas gue. Jadi nggak sesuai konsep sama aliran yang diterangkan, nggak sesuai sama POV-nya Ferdinand de Saussure. Terus ya udah, mungkin gue salah pengejaannya, pokoknya itu yang gue inget tuh Ferdinand de Saussure apa kalau nggak salah. Ya abis itu nggak jauh dari itu, bukan gak jauh sih, sebelumnya sebelum UAS tapi gue sempet ditandain nama gue gitu ya, terutama sama PJ. Terima kasih banyak ya buat PJ Filsafat Manusia de Alifa, udah ya udah ngasih rekomendasi nama nama setoran gitu yang harus dikasih ke Prof Syahid. Ada 7 orang, salah satunya gue. Alhamdulillah gue masuk ke salah satunya, dan gue nggak bakal sampai situ aja, gue bakal terus berjuang lah. Semoga gue bisa lebih lebih gaspol terus lah di kuliah ini. Walaupun ya gue cuma lulusan SMK, tapi gue pengen pengen ini aja, pengen memaksimalkan potensi gue bahwa ya lu bisa Lip, meskipun lu anak SMK, lu harus mengejar ketertinggalan, karena gue ngerasa gue ketinggalan banget coy sama orang-orang lain tuh, anak-anak dari SMA yang belajar IPA biologi gitu.
yang IPS gitu, sosial kan, ada psikologi sosial itu kan bisa aja tuh nyambungnya. Jadi sedangkan gue yang SMK nggak ada hubungannya coy. Jadi gue ngerasa gue ketinggalan banget lah, gue harus belajar banyak. Dan dengan ketertinggalan ini ya gue yakin sama diri gue sendiri bahwa gue bisa minimal setara lah sama yang lain, atau enggak lebih dikit lah mungkin. Ya gue nggak tahu sih, intinya ya gue ngerasa masih masih di bawah. Dan akan terus ngerasa di bawah, karena kalau lu ngerasa pintar lu akan berhenti belajar. Jadi teruslah merasa rendah diri, dan bukan bentuk dari sarkas, melainkan itu adalah bentuk supaya lu tidak mau berhenti belajar gitu. Kalau lu ngerasa rendah terus, bukan berarti lu sarkas kalau lu tinggi terus lu merendah, bukan. Emang ngerasa rendah diri itu penting agar lu tidak, agar lu sadar bahwa lu bukan orang yang benar gitu dalam segala hal, bahwa lu bukan orang yang pintar gitu dalam segala hal. Dan itu yang harus ditekankan sama diri gue sendiri, bahwa gue harus tetap stay bodoh. Gue harus tetap merasa bodoh. Dan ya abis itu ya nggak ada lagi sih. Mungkin untuk judul video kali ini gue juga bingung mau mau ngasih judul apa ya. Gue bingung banget karena gue dari tadi omongan gue loncat-loncat dan nggak jelas gitu arahnya kemana. Gue ngomongin mata kuliah, gue ngomongin HP gue, terus gue ngomongin apa segala macam tuh. Jadi ya semoga tahun 2025 menjadi tahun terbaik ya. Tiap tahunnya akan menjadi tahun terbaik gue. 2025, 2026 begitu seterusnya akan menjadi tahun terbaik gue yang pernah gue jalani. Jadi at least kalau lo ngerasa tahun ini adalah tahun terbaik selama hidup lo, lo pasti akan ngerasa bahwa lo ada perkembangan gitu. Jadi kalau lo bilangin tahun terburuk ya lo pasti ngerasa bahwa di alam bawah sadar lo bahwa lo tidak berkembang gitu. Jadi gue ngerasa tahun 2024 adalah tahun terbaik gue, dan semoga tahun 2025 juga merupakan tahun terbaik gue. Begitu juga seterusnya. Dan selamat sore, nggak sore juga sih, ini gue buatnya sore, jadi ya selamat sore buat lo yang nonton di cuaca lain gue nggak peduli, di waktu lain gue nggak peduli. Dan sampai jumpa.